Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elis Syuhana dengan NIM 21 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian pengembangan dengan judul pengembangan media pembelajaran ulas tangga berbasis EduGame terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wangunrejo. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah perkembangan dunia di era modern sekarang ini telah membawa berbagai tantangan, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aktif dalam mengembangkan keterampilan peserta didik dengan cara mengoptimalkan mutu pendidikan yang diupayakan melalui perkembangan kurikulum. Kemendikbud RI membuat kebijakan baru yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka untuk mengembangkan karakter yang dilakukan melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Meskipun kurikulum sudah berjalan, namun terdapat beberapa kendala khususnya pada pembelajaran matematika. Permasalahan yang telah diuraikan juga terjadi di SD Negeri Wangunrejo pada saat pelaksanaan program kampus mengajar pada 14 Agustus sampai 1 Desember 2023. Memperoleh hasil analisis kebutuhan dan analisis materi yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Analisis kebutuhan yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi sehingga membuat peserta didik merasa bosan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peserta didik yang asik bercerita dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Kedua, peserta didik seperti tidak menikmati proses pembelajaran dan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, dan pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih banyak duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga peserta didik kurang aktif. Ketiga, proses pembelajaran hanya mengacu pada buku guru dan siswa, atau hanya pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga kurangnya perhatian peserta didik terhadap materi yang diberikan. Keempat, guru belum mengintegrasikan elemen profil pelajar Pancasila ke dalam proses pembelajaran sehingga penerapan profil pelajar Pancasila belum maksimal. Analisis materinya sebagai berikut. Satu, ketika peserta didik diminta mengerjakan salah satu soal dalam bentuk cerita, dan mereka tidak bisa mengerjakan tanpa bantuan soal yang sudah diberikan sebelumnya sebagai acuan. Peserta didik cenderung menghafal materi yang diperoleh, sehingga ketika mendapat soal baru, peserta didik kesulitan menjawab. Kedua, berdasarkan permasalahan tersebut, guru masih kurang optimal karena keterbatasan alat dan media yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung peserta didik. Mengacu pada permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala dapat diselesaikan menggunakan permainan ular tangga berbasis EduGame. Permainan edukatif atau EduGame merupakan permainan yang dapat dimainkan sambil belajar yang merangsang minat belajar anak melalui kegiatan permainan. Media permainan tersebut yaitu ular tangga yang merupakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permainan tradisional yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Metode pembelajaran, ada pun beberapa identifikasi masalah yang saya temukan, yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang kurang bervariasi atau bahkan hanya satu arah. Kedua, kurangnya motivasi siswa pada saat proses pembelajaran. Ketiga, kurangnya pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Keempat, penerapan profil pelajar Pancasila belum diterapkan secara maksimal. Kelima, peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dalam bentuk cerita. Keenam, kurangnya alat dan media dalam menunjang proses pembelajaran. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dijabarkan, selanjutnya penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran ulang tangga berbasis EduGame, terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wongrejo pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Pengukuran kelayakan produk ini berdasarkan kevalidan dan kepraktisan. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran ular tangga berbasis EduGame terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wangrejo. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran ular tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wangrejo. Kemudian, ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan produk berupa media pembelajaran ulang tangga berbasis EduGame terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wondojo. Kedua, untuk mengetahui kelayaan media pembelajaran ulang tangga berbasis EduGame terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wondojo. Terdapat 4 manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan teori
menambah wawasan dan pengembangan pola pikir bagi pembaca dalam pengembangan media permainan ular tangga dalam pembelajaran matematika operasi itu. Kedua, bagi siswa. Hasil pengembangan media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila ini membantu siswa dalam memahami konsep matematika dalam materi operasi hitung, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memunculkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ketiga, bagi guru. Hasil pengembangan media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila ini dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan keaktivitas guru dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Yang empat, bagi peneliti. Hasil penelitian pengembangan media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila ini memberikan pemahaman dan gambaran kepada peneliti untuk dijadikan referensi dalam pembuatan media pembelajaran. Adapun spesifikasi produk yang kami buat, yang pertama, media yang tercipta melalui proses pengembangan adalah media permainan ular tangga dengan materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, yang terdiri dari pertanyaan yang disediakan ketika melewati kotak di papan permainan, dan siswa akan menjawab pertanyaan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran aktif dan menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Kedua, media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila dibuat untuk memudahkan siswa dalam mencerna pembelajaran tanpa menimbulkan rasa bosan dan jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, bahan media yang digunakan yaitu menggunakan banner yang berkualitas baik, desain menarik, aman, dan mudah digunakan anak. Keempat, media permainan ular tangga ini juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan media, poin yang bertuliskan nama kecamatan yang ada di Purworejo, dadu, dan kartu pertanyaan. Media permainan ular tangga dirancang dengan papan yang berukuran 120 kali 120 cm, terdapat 36 petak yang diberi nomor 1 sampai 36 dengan ukuran 20 kali 20 cm. Papan permainan ular tangga ini didesain menggunakan aplikasi ColorDraw dengan ukuran huruf, warna, tampilan, dan tata letak yang disesuaikan dengan usia anak. Keenam, setiap kotak papan terdapat gambar kearifan lokal yang ada di Purworejo. Kearifan lokal Purworejo berupa tari tradisional, makanan khas, batik, tempat wisata, hasil bumi, dan lain sebagainya. Asumsi pengembangan produk terdapat 4 asumsi. Yang pertama, karakter peserta didik di kelas 2 SD Negeri Wongorejo masih membutuhkan treatment, sehingga media pembelajaran yang dikembangkan sangat cocok untuk memberikan treatment tersebut agar peserta didik mampu meningkatkan kemampuan keterampilannya. Kedua, penerapan media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila ini dapat memunculkan gaya belajar baru bagi siswa. Kemudian yang ketiga, penerapan media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila ini dapat memberikan informasi mengenai kearifan lokal yang ada di Purworejo. Keempat, media permainan ular tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila ini adalah media pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam mencerna pembelajaran matematika serta menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada kajian teori. Yang pertama ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan alat atau media yang digunakan dalam proses pendidikan yang membantu siswa memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai alat menyampaikan pesan, tetapi juga mempunyai kemampuan merangsang pemikiran, emosi, perhatian, dan motivasi siswa sehingga mendorong proses pembelajaran secara sadar, fokus, dan terkendali. Yang kedua, yaitu permainan ular tangga. Ular tangga adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan papan yang berisi kotak kecil yang dihubungkan dengan gambar ular tangga. Permainan ular tangga biasanya menggunakan dadu untuk menentukan jumlah gerakan yang harus dilakukan dalam bidak. Kemudian yang ketiga ada game edukasi. Game edukasi merupakan jenis permainan yang tidak hanya menyenangkan, namun juga mengandung ilmu yang terdapat disampaikan pada penggunanya. Game edukasi dapat mendorong pengguna untuk belajar melalui permainan. Yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan profil pelajar Indonesia yang berprestasi yang mencerminkan pembelajaran sepanjang hayat, mengembangkan karakter, mengembangkan keterampilan global, dan perilaku yang selaras dengan sila Pancasila. Yang kelima yaitu ada pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu yang dipelajari melalui pemikiran dan penalaran. Matematika menekankan aktivitas berpikir dan hubungan daripada hanya mengandalkan hasil eksperimen dan observasi. Matematika muncul dari pemikiran manusia dalam hal ide, proses, dan penalaran.
Kajian penelitian yang relevan yaitu yang pertama ada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Fauzia tahun 2024 dengan judul Pengembangan Media Ular Tangga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika materi FPB dan KPK di kelas 4 SD Negeri Jedok. Kemudian yang kedua, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nurul Sofa dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa sekolah dasar. Yang ketiga, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Destianingrum pada tahun 2023 dengan judul Pengembangan Media Laut, Lompat Aksi Ular Tangga pada pembelajaran matematika materi pengukuran waktu dan panjang kelas 4 di sekolah dasar. Yang keempat, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Azizah tahun 2023 dengan judul Pengembangan Media Ular Tangga, Pop Up Book terhadap peningkatan kemampuan berpikir siswa kelas 4 SD Negeri Belang Bintang. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan melalui analisis kebutuhan dan analisis materi, kemudian menentukan rumusan masalah, kemudian mengembangkan media pembelajaran ulang tangga berbasis edugame terintegrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wongrejo, kemudian merancang produk yang akan dibuat, kemudian menggunakan metode penelitian R&D dengan Brock and Gold dengan menggunakan 10 langkah dalam model menurut Sugiono, kemudian menguji kelayakan produk yang dibuat ditinjau dari ahli media, ahli materi, dan respon siswa. Kemudian di sini ada gambaran produk di mana dalam satu banner ini terdiri dari 36 angka, namun di sini hanya 20, di sini hanya sebagai gambaran. Uh, dalam desain gambaran produk ini, di mana ada petunjuk permainannya, ada peraturan permainannya, kemudian ada soal. Untuk selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tahap-tahap desain atau pengembangan media ular tangga berbasis kearifan lokal terintegrasi profil pelajar Pancasila pada mata pelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wongrejo ditinjau dari model pengembangan Brock and Cole. Yang kedua, pengembangan kelayakan media ular tangga berbasis kearifan lokal terintegrasi profil pelajar Pancasila pada mata pelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Wongrejo ditinjau dari 1 ahli media, 2 ahli materi, 3 respon peserta didik. Untuk selanjutnya, model penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development atau R&D. Model penelitian dan pengembangan R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Untuk memproduksi produk tertentu, penelitian digunakan untuk menilai kebutuhan dan menguji efektivitas produk untuk bekerja dengan komunitas yang lebih luas. Diperlukan penelitian yang menguji efektivitas produk. Penelitian banyak dilakukan pada bidang tertentu, salah satunya pendidikan. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model pengembangan Brock and Cole yang terdiri dari 10 langkah, yaitu yang pertama, Research and Information Collecting, kedua, Planning, ketiga, Develop Preliminary Formal Product, keempat, Preliminary File Testing, kelima, Main Product Revision, keenam, Main File Testing, 7, Operational Product Revision, ke-8, Operational File Testing, 9, Final Product Revision, 10, Dissemination and Implementation. Nah, adapun langkah prosedur penelitian yang pertama yaitu Research and Information Collecting. Nah, pada langkah pertama ini berdasarkan pada dua analisis yaitu analisis kebutuhan dan analisis materi. Analisis kebutuhan yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi sehingga membuat peserta didik merasa bosan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peserta didik yang asik bercerita dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Kedua, peserta didik seperti tidak menikmati proses pembelajaran dan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih banyak duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru sehingga peserta didik kurang aktif. Ketiga, proses pembelajaran hanya mengacu pada buku guru dan siswa atau hanya pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga kurangnya perhatian peserta didik terhadap materi yang diberikan. Keempat, guru belum mengintegrasikan elemen profil pelajar Pancasila ke dalam proses pembelajaran sehingga penerapan profil pelajar Pancasila belum maksimal. Kemudian analisis materinya sebagai berikut. Yang pertama, ketika peserta didik diminta mengerjakan salah satu soal dalam bentuk cerita dan mereka tidak bisa mengerjakan tanpa bantuan soal yang sudah diberikan sebelumnya sebagai acuan, peserta didik cenderung menghafal materi yang diperoleh sehingga ketika mendapat soal baru, peserta didik merasa kesulitan menjawab. Kedua, berdasarkan permasalahan tersebut, guru masih kurang optimal karena keterbatasan alat dan media yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada planning. Tahapan ini merupakan tahap perencanaan desain sebuah produk yang dikembangkan, yaitu membuat gambaran produk awal, membuat buku petunjuk penggunaan, mempersiapkan materi dan modul ajar mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, keempat, membuat kisi-kisi instrumen penelitian.
Kemudian yang ketiga ada develop preliminary form of product. Tahapan ini merupakan pengembangan produk awal yang meliputi pengembangan produk yang berisikan media pembelajaran ulang tangga, materi, buku petunjuk, dan aspek profil pelajar Pancasila. Kemudian melakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah layak atau tidak untuk diterapkan kepada peserta didik. Yang keempat, ada preliminary file testing. Pada tahap ini merupakan pengujian lapangan awal yang dilakukan oleh 5 anak dari kelas 2. Mereka diberi kesempatan untuk mencoba produk yang akan dikembangkan. Selain itu, peserta didik juga diberi kesempatan untuk menanggapi atau memberikan masukan pada produk tersebut dengan melalui angkat yang sudah disediakan. Untuk yang kelima yaitu main product revision. Tahap ini merupakan tahap revisi produk awal terhadap produk yang sudah dikembangkan. Tahapan revisi awal ini didasarkan pada tahapan dan masukan atas jawaban angket oleh peserta didik yang sudah disediakan. Sehingga tahapan ini memudahkan peneliti dan merevisi produk yang akan dikembangkan. Yang keenam ada main field testing. Tahapan ini merupakan tahapan uji coba yang kedua atau uji coba lapangan utama setelah melakukan revisi terhadap produk tersebut. Tahapan uji coba ini dilakukan oleh 10 peserta didik kelas 2. Peserta didik ini juga diberikan lembar angket untuk memberikan saran dan masukan tentang produk yang dikembangkan. Yang ketujuh yaitu operational product revision. Tahap ini merupakan tahap melakukan revisi terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan saran dan masukan oleh peserta didik yang melakukan uji coba. Yang kedelapan ada operational file testing. Tahapan ini merupakan melakukan uji coba dengan melibatkan 15 peserta didik. Tahapan ini merupakan uji coba terakhir sebelum final product. Kesembilan, final product revision. Tahapan ini merupakan revisi produk akhir, berdasarkan sarana dan masukan dari uji lapangan. Kemudian yang ke-10 ada dissemination and implementation. Tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu menyebarluaskan produk setelah menyelesaikan dan menyebarkan produk sesuai dengan saran dan masukan oleh uji lapangan. Penyebaran produk akan dilakukan di beberapa SD di Kota Purworejo yang tentunya sudah melakukan kerjasama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, desain uji coba yang dilakukan ini ada tiga. Yang pertama itu ada preliminary field testing, kemudian yang kedua main field testing, yang keempat yang terakhir, yang ketiga yang terakhir yaitu operational file testing. Teknik pengumpulan data yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu melakukan observasi, kemudian yang kedua wawancara, yang ketiga yaitu angket. Nah, instrumen pengumpulan data yang pertama yaitu ada lembar observasi, di mana observasi yaitu ada pertanyaan mengenai bagaimana penggunaan media permainan ular tangga berbasis educam menumbuhkan partisipasi aktif siswa. Kemudian yang kedua penggunaan media ular tangga berbasis educam menumbuhkan semangat belajar siswa. Kemudian yang ketiga penggunaan media ular tangga berbasis educam menumbuhkan rasa ingin tahu dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada lembar wawancara. Lembar wawancara ini dilakukan lembar wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas, yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana pembelajaran berlangsung, kemudian bagaimana jika diterapkan media pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, ketiga berapa jumlah siswa kelas 2 SD Negeri Wangrejo, bagaimana tanggapan ibu atau bapak terkait penerapan media ular tangga berbasis educam dalam pembelajaran, kemudian yang kelima maka media ular tangga berbasis edutainment sesuai dengan yang diterapkan pada pembelajaran khususnya pada materi operasi itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada lembar angket. Lembar angket ini akan diberikan kepada validasi ahli dan beberapa respon siswa. Kemudian yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis yang pertama yaitu analisis kelayakan menggunakan rumus presentasi kelayakan di mana jumlah total skor jawaban dibagi jumlah nilai tertinggi dikali bilangan konstansa yaitu 100%. Adapun kriteria presentasi kelayakan tersebut adalah jika hasil presentasi kelayakan mendapatkan nilai 0% sampai 25% dikatakan sangat kurang atau sangat kurang valid, kemudian 26% sampai 50% kurang atau tingkat kevalidannya kurang valid atau revisi. Kemudian 51% sampai 75% kualifikasinya yaitu cukup dengan tingkat kevalidan cukup valid atau sebagian revisi. Kemudian dengan presentasi 76% sampai 100% kualifikasinya baik, tingkat kevalidan yaitu valid tidak revisi. Kemudian teknik analisis yang kedua yaitu analisis kepraktisan di mana presentasi nilai respon siswa dilihat dari jumlah nilai respon siswa atau nilai nyata dibagi jumlah nilai respon siswa dikali bilangan konstansa. Nah, adapun kriteria presentasi respon siswa tersebut dapat dilihat melalui tabel tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.